Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Meliaris Damayanti dari Telkom University Purwokerto, Prodi Sistem Informasi. Nah, di sini, oh iya, NIM-ku 22111031107. Nah, di sini aku mau mengerjakan tugas untuk memenuhi mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence. Di sini aku mau bikin data warehouse dengan star schema. Nah, langsung aja ya teman-teman. Di sini kita punya 5 tabel, yaitu 4 tabel dimensi dan 1 tabel fakta, ya, atau biasa dipanggil fact table. Ini ada dimensi karyawan, dimensi produk, dimensi waktu, dan dimensi cabang. Nah, fact table-nya namanya fact penjualan. Nah, langsung aja kita bikin. Jangan lupa nyalain XAMPP kalian ya, bagian Apache dan MySQL. Lalu, langkah pertama, kita bikin import database. Kita pencet new dulu ya. Kita kasih nama P-Minimart. P_Minimart. Lalu create. Nah, kan kita udah ada nih P-Minimart. Lalu kita mau import database yang udah diberi oleh Pak Didi selaku dosen pengampu. Pencet di browse, lalu kalian taruhnya di mana? Nah, ini kita import aja, kita pencet import. Kita tunggu. Karena lama kita skip saja sampai sudah terimport ya, teman-teman. Ya, kembali lagi teman-teman, di sini database kita sudah terimport, yaitu database P_Minimart. Nah, isinya ada ini aja, MS cabang, dan kawan-kawannya ya. Lalu, kita langsung buka aja pentahunya. Kita pencet di sini, di new transformation. Oh, benar kok, teman. Nah, kita pencet N untuk new transformation. Nah, kan kita sudah mengimport database-nya. Nah, ini kita pakai tools-nya yaitu Pentaho. Di sini kita mau bikin tabel dimensi yang pertama, yaitu dimensi karyawan. Nah, sebelum kita mulai drag and drop tabel-tabelnya, kita harus bikin database connection dulu. Kita pencet 2 kali. Nah, sini kita bikin connection-nya. Connection name-nya yaitu con, nama database kita yang tadi yaitu P-Mini. Nah, di sini tuh untuk mengkoneksikan si Pentaho kita ini ke database kita. Nah, host name-nya kita isi localhost. Database name-nya itu P_Minimart yang udah kita import tadi. Maaf teman-teman, aku lupa. Ininya kita ganti dulu ke MySQL. Nah, localhost P-Minimart, username-nya kita isi root, password-nya kita kosongin aja, lalu pencet OK. Nah, di sini udah ada connection yang pertama, lalu kita bikin satu lagi, yaitu untuk database yang baru, yaitu jangan lupa kita ganti MySQL dulu di sini. Nah, kita kasih nama con dwphi. Host name-nya sama kayak tadi, localhost. Database name-nya yang baru yaitu dw_phi. Username-nya root, password-nya kosong aja, lalu oke. Nah, di sini kita udah punya 2 database connection. Ya, teman-teman, tadi aku lupa untuk bikin satu database lagi.
Untuk data warehouse-nya, kita bikin dulu ya. Pencet new. Jadi database yang baru ini itu untuk, kan kita mau bikin data warehouse. Nah, data warehouse-nya kita taruh di database-nya ini. Namanya dewe_phi create. Nah, udah jadi ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke proses pembuatannya. Di sini kan ada banyak banget nih tools-toolsnya dari software ini. Nah, untuk memudahkan, kita pakai search bar aja ya. Yang pertama, kita cari table input. Nah, langsung aja ditarik ke sini. Kita bikin dua, teman-teman. Jadi di sini untuk tabel input yang pertama, kita ganti namanya jadi MS karyawan. Dan connection-nya itu di P-Minimart ya. Lalu kita pencet get SQL select statement. Nah, di sini kita cari di table yang namanya itu MS karyawan sesuai sama yang mau kita bikin. Nah, lalu oke. Pencet yes. Nah, ini kan udah ada. Lalu kita pencet oke. Nah, di sini udah terubah ya namanya jadi MS karyawan. Lalu kita lakukan hal yang sama di sini. Kita kasih namanya MS Shampoo. Ini Minimart get SQL statement S cabang. Oke. Nah, kita udah punya dua ini. Lalu langkah selanjutnya kita pakai stream look. Kita pindah dulu. Pakai stream lookup. Stream look yang ini. Kita taruh di sini, lalu kita gabungkan ke dua tabel ini ya. Jadi nge-combine gitu. Nah, kalau udah, lalu kita klik dua kali stream lookup-nya. Kita edit deh, kasih nama cabang karyawan. Untuk lookup step-nya, kita di MS cabang. Nah, kita untuk field-nya kita kasih kode cabang. Ini juga kode cabang. Lalu kita pencet get lookup field di sini. Nah, ini kan ada banyak ya teman-teman. Di sini kita ganti nama cabang kita kasih new name-nya jadi nama area cabang. Lalu kita hapus untuk fields kode kotanya. Pencet del aja teman-teman. Nah, kalau udah kita pencet oke. Nah, di sini kita mau ngecek dulu ya teman-teman. Caranya klik kanan, review, lalu quick launch. Nah, di sini udah muncul kan teman-teman. Lalu ke langkah selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya kita pakai concat fields di sini. Jangan lupa dihubungkan ya. Nah, lalu kita setting-setting concat fields-nya. Kita kasih nama karyawan, lalu target fields name-nya yaitu nama karyawan. Kita kasih 00, lalu kita pencet get fields. Nah, di sini kita sisain nama depan dan nama belakang aja.
di delete, pencet del ya di keyboard. Lalu pencet OK. Bentar ya teman-teman. Lanjut. Kita ke step selanjutnya, yaitu kita cari select values. Jangan lupa untuk dihubungkan lagi. Nah, kita edit deh. Jadi, kasih nama seleksi kolom. Nah, di sini kita pencet ini. Nah, ini kan ada banyak ya. Kita itu butuh yang penting-penting aja, teman-teman. Gimana bisa kita tahu? Itu ada di sini. Nah, untuk dimensi karyawan, kita itu butuh kode cabang, nama area cabang, kode karyawan, dan nama karyawan. Oh ya, SK karyawan juga ya. Di sini kita sisain sesuai yang tadi aja ya, yaitu kita butuh kode cabang, nama area cabang, kode karyawan, dan nama karyawan. Jadi kita hapus aja. Ini hapus, hapus, hapus. Karyawan. Kita pencet OK di sini. Lalu ke langkah selanjutnya kita cari add sequence. Sini boleh ya, teman-teman. Lalu kita hubungkan lagi. Lalu kita juga edit lagi ya untuk add sequence-nya. Kita kasih step namanya SK karyawan. Name of value-nya juga SK karyawan ya. Nah, di sini nah kita bikin kayak gini aja ya teman-teman, lalu kita OK-in. Udah ada SK karyawan. Lalu langkah selanjutnya kita jangan lupa kita preview dulu ya kayak tadi caranya. Nah, yang kita kan ada kode cabang, kode karyawan, nama area cabang, nama karyawan, dan SK karyawan. Selama nggak error, nggak apa-apa ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita pakai field yang sama kayak ini. Apa namanya? Saya lupa. Nah, select values. Kita bikin satu lagi, select values. Kita bikin di sini ya. Di select values ini, kita kasih nama upload field. Lalu get field to select. Nah, ini kita butuh semua ya teman-teman. Jadi kita langsung oke aja. Lalu step terakhir yaitu table output. Nah, kita klik 2 kali di table output. Kita kasih nama dim karyawan. Nah, di sini akan dimensi karyawan ini akan muncul di data warehouse yang kita buat ya, teman-teman. Nah, kita pilih si DWPHI ya. Nah, setelah itu kita pencet SQL di sini. Maaf, target table-nya belum. Kita kasih di karyawan. Karyawan. Nah, lalu kita pencet SQL di sini. Ini kecil banget. Nah, kita pencet execute. Pencet OK. Close.
dan oke. Nah, udah selesai ya teman-teman, tapi kita harus run dulu. Pencet di sini run, chat run. Yes. Oh ya, lupa belum di save, kita save dulu ya. Nah, udah lalu kita run. Nah, nih, the transformation has finished. Tandanya kita sukses ya teman-teman. Nah, lalu kita cek nih di mas ma di HP My Admin kita refresh. Nah, ini lihat di DWPHI udah ada dim karyawan. Tara, berarti kita sukses teman-teman. Tabel dimensi karyawan ini sebagai perwakilan dari tabel-tabel dimensi yang lain ya. Untuk tabel dimensi yang lain sisanya akan aku jelaskan. Lanjut, setelah dimensi karyawan selesai, lalu tugasnya adalah bikin dimensi produk, teman-teman. Nah, di dimensi produk ini kita lihat dimensi produk kita itu butuh kode kategori, nama kategori, kode produk, nama produk, dan SK produk. Nah, seperti biasa kita tabel input dulu ya dua. Yang ini kita kasih MS produk. Lalu seperti biasa get SQL statement. Lalu MS produk ya. MS produk lalu di oke teman-teman. Nah ini sama tapi MS kategori. Lalu selanjutnya kita pilih stream lookup dan gabungkan keduanya. Nah, di sini settingnya yaitu lookup step-nya MS Produk. Untuk fields-nya kode kategori dan kode kategori. Nah, lalu kita get lookup fields-nya di sini, teman-teman. Nah, untuk yang disisakan yaitu ada kode produk, kode kategori, nama produk, dan kode satuan. Lalu kita pencet OK. Lalu selanjutnya kita pilih select values. Di sini begini, kayak gini formatnya ya. Seleksi kolom, terus kita get field to select ya. Lalu kita sisain kode kategori, nama kategori, kode produk, dan nama produk. Oke, lalu step selanjutnya yaitu add sequence. Di sini kita kasih nama SK produk, name of value-nya SK produk juga, dan pencet OK. Lalu yang selanjutnya yaitu auto field. Kita di sini kita sisakan ini kode kategori, nama kategori, kode produk, nama produk, sama SK produk ya. Dan yang terakhir yaitu tabel output ya. Di sini namanya tim produk, connection-nya jangan lupa ya ke DWP produk, lalu kita SQL ya teman-teman. Execute, oke. Lalu di close, lalu pencet oke ya teman-teman. Nah, kita boleh coba preview dulu ya. Quick launch. Nah, kan udah keluar kode kategori, nama kategori, kode produk, nama produk, dan SK produk. Sini juga keadaannya centang semua ya teman-teman, nggak ada yang error. Nah, untuk langkah yang super terakhirnya yaitu kita run ya. Nah, di sini ada the transformation has finished. Lalu kita cek lagi di PHP My Admin. Nah, di produk udah masuk sini ya. Nah, selanjutnya kita bikin dimensi cabang. Dimensi cabang di sini ada SK cabang, kode provinsi, nama provinsi, kode cabang serta nama cabang. Nah, ini untuk tabelnya seperti biasa kita tabel input ya. Di sini untuk MS cabang dan MS kota. Lalu kita gabungkan dengan stream lookup. Kayak gini formatnya ya teman-teman. Ininya namanya cabang kota. Untuk lookup step-nya di MS kota. Di kode kota, untuk fields yang disisain yaitu kode kota, nama kota, dan kode provinsi. Tipe datanya string.
Lalu pencet oke. Lalu kita bikin ini dulu teman-teman. Tabel input MS provinsi. Kalau udah kita oke, baru kita bikin stream lookup lagi untuk digabungkan dari cabang kota sama MS provinsi. Ini formatnya kayak gini ya, kode provinsi sama nama provinsi. Boleh kita preview dulu ya teman-teman. Nah, ini hasilnya ya. Nah, lalu selanjutnya yaitu add sequence. Di sini namanya SK cabang, kita okein aja. Nah, lalu ini adalah select values. Kita kasih nama seleksi aja. Nah, step name di sini tuh cuma kasih nama step-stepnya di sini ya, teman-teman. Dia itu nggak ngaruh ke database kita. Nah, di sini kita sisain ini ya, SK cabang, kode provinsi, kode cabang, dan nama cabang. Ya, teman-teman, untuk field name ini urutannya samain aja sama aku ya. Lalu yang terakhir biasa table output. Di sini connection-nya DWPHI ya, namanya dim cabang. Biasa kita tekan SQL, execute, oke, dan oke. Nah, ini tadi error karena kita belum execute SQL-nya ya. Ini boleh kita preview. Nah, muncul kan teman-teman. Lalu nggak error lagi di sini ganti jadi centang. Lalu kita run ya. Karena finish. Lalu kita cek lagi di PHP MySQL-nya. Jangan lupa di refresh ya teman-teman biar update. Nah, dim cabang masuk sudah. Lalu untuk dimensi tabel yang terakhir yaitu dimensi waktu. Mungkin ini sedikit berbeda ya dari tabel-tabel sebelumnya. Untuk step pertama yaitu namanya generate rows. Kalian bisa cari aja di search bar di sini. Kita kasih nama tanggal awal, untuk limitnya kita setting 10 aja. Nah, kita masukin tanggal awal di sini, tipenya date, ini nanti kita pilih di sini date. Lalu untuk formatnya kita pilih yang ini ya, tahun, bulan, baru, hari. Nah, untuk value-nya kita setting ini, dan ininya, lalu kita oke. Untuk step selanjutnya, yaitu add sequence. Step name-nya aku kasih nama hari selanjutnya. Name of value-nya adalah hari selanjutnya juga. Lalu, karena ini abu-abu, kita bisa centang dulu ya buat ngasih nama, ngasih connection-nya. Lalu, udah, kita pencet oke juga. Lalu, step selanjutnya yaitu kalkulator. Kita kasih stepnya itu namanya hitung hari. Nah, di sini ada 7 field yang kita harus isikan secara manual. Kita kasih nama tanggal, terus calculation-nya kita tekan aja. Nah, kita pilih nih, kayak gini. Oke, field A-nya tanggal awal, bisa dipilih di sini. Field B-nya hari selanjutnya. Value type-nya date, ininya and, untuk formatnya juga kayak gini. Nah, kita isikan sampai yang nomor 7. Bisa di pause aja. Lalu kita tekan OK. Nah, lalu selanjutnya adalah data grid. Di sini step name-nya nama bulan. Kita masukin ini dengan nomor bulan dengan tipenya itu integer, nama bulan itu tipenya string. Lalu tekan OK. Di sini langkah selanjutnya yaitu stream lookup ya teman-teman. Di sini dikasih nama generate bulan, lookup step-nya nama bulan.
Lalu settingnya seperti ini ya, get lookup fields, terus kita sisain nama bulan yang tipenya string aja. Lalu lanjut. Nah, di sini teman-teman kita itu pakai modify JavaScript value. Di sini SK waktu, teman-teman. Kita isiin ini ya, SK waktu, integer, 16, 2, dan n. Kita pencet juga get variable di sini, lalu oke. Langkah selanjutnya yaitu select values, kita kasih nama atur kolom. Nah, untuk ininya kita kasih desain 6, yaitu SK waktu, hari, kuartal, bulan, tahun, dan tanggal. Oke. Nah, untuk step terakhir yaitu table output, kita kasih nama dim waktu, di sini dim underscore waktu karena di SQL itu nggak bisa pakai spasi. Kita SQL execute dan tekan oke. Oh ya teman-teman, di sini kan ada meta dan data. Maaf tadi saya terlewat. Di sini untuk meta kita isikan ini. Nah, untuk data kita isiin nomor bulan sama nama bulannya secara manual ya. Jadi kita nulis bulan nomornya itu 1 sampai 12. Untuk nama bulannya dari Januari sampai Desember. Nah, kan kita di waktunya udah nih, teman-teman. Si tabel outputnya. Kita tekan oke. Lalu kita preview ya. Kalian juga boleh nge-preview setiap stepnya ya, teman-teman. Buat ngecek aja nggak errornya. Quick launch. Nah, di sini udah muncul semuanya ya. Langkah terakhir yaitu run. Nah, transformation has finished. Kita kembali cek, jangan lupa refresh. Nah, untuk di waktu udah masuk ya ke PHP Maven. Coba. Nah, teman-teman, jadi kita udah menyelesaikan 4 dimensi tabel, yaitu karyawan, produk, waktu, sama cabang. Nah, langkah terakhir yaitu kita bikin fact table-nya nih, yang bisa gabungin semua ini. Ya, halo teman-teman, di sini kita ada di tabel terakhir, yaitu fact table. Nah, untuk fact table ini ya, yang menghubungkan semua dimensi. Di sini kita butuh SK produk, SK karyawan, SK waktu, SK cabang, jumlah unit, dan total jual. Nah, aku jelasin ya, kalian bisa ngikutin penjelasan praktik maksudnya. Kalian bisa praktik dari penjelasan aku ya. Sebelumnya jangan lupa kita bikin database connection-nya ya, kayak tadi yang pertama kali aku sudah bilang. Lalu yang pertama dibuat itu di sini ya untuk tabel inputnya. Di sini kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabel input. Jadi di sini kita itu menggabungkan semua dimensi ya. Jadi satu. Ada dimensi cabang, tabel transaksi, dimensi produk, dimensi karyawan, dimensi waktu. Dan di sini kita juga ada tabel harga harian. Kalian boleh bikin nyicil satu-satu tabel inputnya, bikin ini dulu, atau secara runtut aja. Di sini aku bakal jelasin secara runtut ya. Untuk yang pertama itu tabel input si dimensi cabang. Caranya kalau kalian lupa, oh ya di sini connection-nya kita pakai DWPHI semua ya, database yang baru ini, data warehouse. Pencet get SQL statement, lalu kita cari dimensi cabang. Nah, ini lalu kita akan oke aja. Ini juga berlaku
untuk tabel-tabel input lainnya, yaitu tabel transaksi, ini dimensi produk, karyawan, waktu, sama harga harian. Di sini tabel harga harian kita ambilnya yaitu MS harga harian ya teman-teman. Untuk tabel transaksi kita ambilnya TR penjualan atau transaksi penjualan. Nah, lalu kita ambil stream lookup untuk menggabungkan si dimensi cabang sama tabel transaksi ini, teman-teman. Untuk formatnya bisa dilihat di sini ya. Untuk lookup step-nya di dim cabang, lalu masukkan kode cabang, dan di sini kita taruh SK cabang aja. Lalu kita bikin ini, kalau kalian belum bikin, kalau kalian tadi bikin tabel inputnya dulu satu-satu, kita bikin stream lookup lagi di sini untuk menghubungkan antara stream lookup SK cabang dengan dimensi produk ya. Untuk formatnya bisa kita lihat di sini, kode produk dan SK produk. Untuk tipenya integer ya teman-teman. Ininya di produk. Oke, lalu di sini kita bikin stream lookup lagi untuk menghubungkan si SK produk dengan dimensi karyawan. Untuk formatnya ada di sini teman-teman. Ininya SK karyawan dan tipenya integer. Lalu stream lookup selanjutnya kita bikin dengan nama SK waktu untuk menghubungkan si SK karyawan dengan dimensi waktu ini. Nah, untuk formatnya bisa dilihat di sini, fieldnya yaitu tanggal transaksi, lookup fieldnya tanggal. Untuk fieldnya SK waktu, tipenya integer, kita tekan OK aja. Lalu untuk stream lookup terakhir, kita kasih nama harga berlaku di cabang ya. Untuk lookup step-nya, tabel harga harian. Nah, fieldnya di sini kita ada 3, yaitu kode cabang, kode produk, ini tanggal transaksi, di sini tanggal berlaku teman-teman. Untuk fieldnya hanya satu, yaitu harga berlaku cabang. Nah, kalau udah semua sampai sini teman-teman, kita masukkan step kalkulator ya. Nah, di sini cuma satu aja ya teman-teman, yaitu total jual. Nah, ini dipencet, kita milih seperti formatnya kayak gini ya teman-teman. Harga berlaku cabang, jumlah pembelian, dan value type-nya non aja. Nah, kalau udah kita pakai select values yang kita kasih nama step-nya yaitu atur kolom. Di sini urut ya teman-teman. Yang pertama SK produk, yang kedua SK karyawan, yang ketiga SK waktu, yang keempat SK cabang, yang kelima tanggal transaksi, yang keenam jumlah pembelian, dan yang terakhir yaitu total jual. Buat dapet ini kita dari get fields to select ya teman-teman, seperti yang udah aku contohkan di tabel yang pertama tadi. Kita lanjut ya teman-teman untuk tab terakhir yaitu tabel output. Di sini kayak gini, kita kasih nama tabel fakta penjualan untuk connection-nya di DW PHI. Target table ini yang akan keluar di MySQL. PHP MyAdmin. Nah, di sini kita pencet SQL. Nah, kan udah ada untuk query-nya. Lalu execute aja. Lalu kita tekan OK. Kita juga boleh preview ya teman-teman. Untuk memastikan kalau yang kita bikin itu nggak error. Nah, nah, untuk step yang super terakhir yaitu nge-run ya. Maaf, ternyata belum mati. Kita run lagi. Karena di apa fact table ini agak besar ukurannya, jadi memakan lebih banyak waktu dibandingkan tabel dimensi. Kita bisa skip saja ketika sudah selesai nge
Nah, teman-teman di sini proses run-nya udah selesai. Di sini the transformation has finished. Nah, seperti biasa kita cek nih di PHP MyAdmin. Nah, tabel fakta kita udah muncul, berarti tahapan-tahapan untuk membuat data warehouse star schema kita udah selesai. Jadi kita punya 5 tabel yang udah kita buat, yaitu dimensi karyawan, dimensi produk, dimensi cabang, dan dimensi waktu, dan satu fact table yang bernama fact penjualan. Sekian, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan atas penyampaian praktiknya dari aku. Aku Meli Rizka Mayanti, mengucapkan terima kasih. Pamit. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.